secara jasad baru ketemu. Tapi kenapa 10 tahun menunggu saya dari mana judulnya? Mula kali kan ya kayak raga sehingga di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja, menguak sejarah penyebaran agama Islam. Oke, buat malam ini kita akan mendatangi lagi salah satu situs, yaitu tokoh penyebar agama Islam di daerah yang terdekat dulu sama kita, tepatnya di daerah Kibodas, Desa Dayakolot, Kecamatan Sagalaherang, Subang. Bismillah, kita akan mulai penelusuran seperti apa bersama narasumber yang masih tetap stay tune di Wisata Religi. Bareng saya, yuk ikuti. Aswaja, kita sudah sampai di pintu gerbang lokasi dari situs makam Kibodas ini, dan ini tepat di belakang saya ya, areanya seperti ini. Kita Bismillahirrahmanirrahim, kita menuju ke dalam ya, seperti ini penampakan di area pelataran paling depan ya, arah menuju makam situs Kibodas Raden Arya Yuda Negara. Seperti apa penelusuran kita di dalam? Yuk ikutin sama saya di dalam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, Bapak boleh kenalan dulu ya sebelum kita bertanya lebih luas tentang situs yang ada di sini ya, Pak. Bapak punten, dengan Bapak siapa? Nanas Somantri. Dengan Bapak Nanas Somantri ya. Jadi Bapak tuh merupakan salah satu mungkin dari juru kunci di sini ya, Pak. Kalau saya mungkin mohon maaf, Iya. bilang dulu kunci untuk bukan. Cuma awalnya saya ingin tahuan saya. Iya, rasa Bapak Ya, pengen tahu gitu, ingin tahu sejarah yang terjadi di Sagalaherang Iya. awalnya. Karena prinsip saya, untuk apa saya jarah kalau belum tahu
sejarah yang saya jarahi. Yang sebetulnya iya ya Pak, betul sekali. Ya. Siapa tahu yang saya jarahi itu bekas perampok, Nah, atau bekas preman. betul Pak Saya ya. ingin tahu itu dulu. Iya, betul sekali. Nah, ini Bapak ya menyikap tentang sejarah penyebar tokoh agama Islam khususnya di tanah Sagalaherang ini ya, di tanah Sunda. Kan seperti yang sering didatangi oleh pejarah-pejarah baik itu yang jauh ataupun yang dekat ya Pak. Ada salah satu nama yaitu nama Raden Arya Wangsa Goparana, Pak. Nah, yang Bapak tahu itu kedatangan beliau ke tanah Sagalaherang itu atau ke tanah Sunda ini dari tahun berapa gitu Pak? Dan beliau itu datang pertama kalinya ke tempat mana gitu? Ya mungkin mohon maaf. Ya. Ini penemuan masing-masing orang punya versi sendiri ya. Versi. Nah setelah saya menyusuri perjalanan awal, mungkin pertanyaan saya, siapa istrinya Raden Arya Wangsa Goparana? Nah betul Pak ya. Ternyata begitu saya kejar di Budpar Subang, iya, mencari sejarah, ada 18 versi. Iya, banyak berarti. Tapi tidak tercantum namanya. Iya, kurang Sunama teka sabit-sabit. Iya, nggak ada berarti ya. Ya. Tidak ada. Nah, dari situ saya membongkar bahwa Cikundul juga tidak ada namanya, termasuk Budpar Jawa Barat. Iya. Setelah itu, karena rasa keingin-tahuan, akhirnya saya bermunajat sama Allah di tempat yaitu awal di Nangkaberit. Iya Pak, yang di Sagalaherang sana ya Pak. Iya. Nah mungkin secara batin ya, akhirnya dipertemukan, datang sama beliau ya, nama Raden Arya Wangsa Goparana. Iya. Beliau bertanya untuk apa, nanya istri saya. Iya. Nah yang saya jawab supaya jelas saya mendoakannya dari yang ke istri ke anak. Betul sekali Pak. Iya. Awal. Nah dari situ akhirnya saya suruh berjalan dulu. Iya. Diberjalankan selama 6 tahun untuk mencari jawaban itu. Iya. Untuk menelusuri ya Pak ya. Untuk menelusuri perjalanan Raden Arya Wangsa Goparana. Iya. Nah setelah 6 tahun baru saya dipanggil pulang. Iya. Ke Nangkaberit, dari Nangkaberit saya suruh ke Kibodas. Baru di Kibodas ini saya dibuka sejarah. Oh, jadi Bapak pertama dapat petunjuk atau dapat apa ya kalau orang Sunda bilang tuh ilapat atau apa gitu ya Pak di tempat ini ya, di Kibodas ini. Ya, kalau untuk membuka sejarah awalnya dari Nangkaberit, selesai perjalanan 6 tahun pun saya pulang ke Nangkaberit, baru disuruh hijrah ke Kibodas. Ke Kibodas. Di tempat ini baru saya dibuka sejarah. Iya. Nah ternyata kedatangan sepuh Raden Arya Wangsa Goparana itu tahun 1427 Masehi. Iya. Ke wilayah Tarumanegara. Karena cek urang Sunama can aya ngaran Tarumanegara anu hartina leuweungna nagara. Iya. Nah setelah datang ke sini, karena di sini ada pohon, kurang Sunama ya tangkal kayu bodas. Nah ini pohonnya satu lagi. Oh jadi ini pasti, iya Pak. Ya, dulu di sini banyak pohon kibodas. Oh iya. Bukan kayu putih, tapi kibodas. Kibodas itu sebutan asli orang Sunda. Emang ada pohon kibodas gitu pohon ya. Iya. Nah akhirnya sepuh mendirikan tadi Padepokan Kibodas. Di tempat inilah, di tempat Pak. Ini. Nah, akhirnya lahir Raden Arya Yudanagara. Iya. Baru dikasih nama Dayokolot. Oh, begitu. Lahir Raden Arya Yudanagara. Iya. Tanggal 15 Juli 1530. Ya, mohon maaf nih Bapak, saya sedikit memotong ya. Karena kan dari sekian banyak dari sekian banyak cerita ya, dari mulut ke mulut ataupun menurut para kuncen dan yang lainnya juga, ibunda dari beliau ini, dari Raden Arya Yudanagara itu, Bapak bisa sedikit jelaskan kepada kami, apakah beliau itu sama seperti kita atau mungkin kalau menurut rumor yang beredar kan katanya bukan dari kalangan, dari manusia. Maaf ya. Istri Raden Arya Wangsa Goparana setelah saya telusuri ternyata bernama
Ibu Mayang Sari. Ibu Mayang Sari. Putra siapa? Putra Syekh Arif Aji Dharma Agung Kiara Payung. Kiara Payung. Oh, dari Sagalaherang juga. Betul. Beliau datang satu rombongan, mungkin dulu sejarahnya Syekh Arif Aji Dharma Agung ini ajudan Raden Arya Wangsagoparana. Oh, jadi beliau itu ajudan dari Raden Arya Wangsagoparana. Iya. Aji Dharma Agung. Iya. Cuma untuk menyatukan visi dan misi dalam penyebaran agama Islam, akhirnya Raden Arya Wangsagoparana nikah sama anak ajudan. Ah, begitu. Jadi nikah sama anak asisten mungkin kalau sekarang ya, Pak. Untuk menyatukan visi misi dalam penyebaran agama Islam. Ya. Nah, akhirnya terjadi pernikahan tanggal 22 Agustus 1420 Masehi. 27 Masehi. Iya. Gitu. Makanya di Sagalaherang ada sejarah Reboan untuk ibu-ibu sejarah menikahnya Raden Arya Wangsagoparana sama Ibu Mayang Sari hari Rabu. Oh, jadi ada hubungan ya Pak ya? Karena kan yang saya tahu juga termasuk dari keluarga saya juga suka mengikuti acara rutinan Reboan tersebut gitu. Jadi ada sejarahnya itu dari situ. Menikahnya Ibu Mayang Sari sama Raden Arya Wangsagoparana. Dan dari hasil pernikahan beliau itu membuahkan anak ya Pak ya? Membuahkan anak 6 orang. 6 orang. Yang pertama Yang pertama Raden Arya Singadilaga. Yang kedua Raden Arya Singadipura. Yang ketiga Raden Arya Yudanagara yang sekarang ada di Cibodas. Oh, jadi yang dimakamkan tepat di depan kita itu merupakan makam beliau. Yang keempat Raden Arya Wiratanudatar dalam Cikundul. Iya, di Cianjur ya Pak. Cianjur. Yang kelima mungkin Raden Raksabumi Raksanagara atau Ki Wardah yang ada di Pasir Menyan. Yang terakhir Raden Arya Dikusuma. Di mana beliau? Alias Kuta Jangkar. Yang ada di Cicadas. Oh iya. Jadi dari 6 ini Raden Arya Singadilaga ditugaskan menyebarkan agama Islam di daerah Ciceri. Ciceri Desa Sukamandi. Arya Dilaga. Raden Arya Singadilaga. Kenapa dikasih nama Ciceri? Cai nu jadi ciri pasti pikeun susuci ka Gusti Nu Maha Suci. Jadi artinya cai yang menjadi ciri pasti pikeun susuci ka Gusti Nu Maha Suci. Makanya Ciceri mah teu kakurangan ku cai. Ada patilasannya makomnya Eyang Singa ada di sana. Oh, jadi saya juga baru tahu ya Pak. Karena kebetulan saya juga rumahnya berdekatan, masih di daerah Ciceri, Sukamandi gitu Pak ya. Dan untuk saya pribadi juga saya baru paham, baru ngerti arti dari Ciceri sendiri itu apa. Ternyata itu bisa diartikan bahwa air itu sebagai ciri gitu, beribadah untuk menyucikan mungkin jasmani kita gitu ya Pak. Namanya Ciceri. Oke Bapak boleh dilanjut. Yang kedua Raden Arya Singadipura. Untuk menyebarkan agama Islam di Tegal Gorowong. Cigorowong. Yang sekarang menjadi Cigorowong alias Sukamandi. Oh iya. Namanya Tegal Gorowong. Iya, itu namanya Tegal Gorowong. Artinya Tegal itu kan Tegalan. Nah Gorowong itu kosong. Akhirnya kembali ke lubuk hati kita. Ini Tegal kita, ini kosong. Oh, jadi artinya kembali itu. Ke dalam hati. Iya, kekosongan. Gitu. Iya, kekosongan yang kembali ke dalam hati kita. Patilaksana di Mariuk, Saketangan Agung di Luhur. Masih di daerah Cigorowong, Pak. Begitu lapang mana? Mariuk. Iya nu ka Sukamandi, iya nu bade ka Ciceri, nih aya pemakaman, nu ayeuna tempat wisata. Bukit Jamali. Nah, Bukit Jamali. Seberangna kan aya Tangkal Agung. Mohon, ya. Nu hiji di luhur, na patilasanna di. Oh iya ada di situ Pak. Itu makomna. Patilasan Raden Arya Singadipura. Yang kedua tadi ya Pak. Ya, yang ketiga Raden Arya Yudanagara yang ada di sini. Yang menyebarkan agama Islam di sini. Di daerah Dayeuhkolot. Ya. Yang keempat Raden Arya Wiratanudatar dulu sebelum hijrah ke Cikundul itu menyebarkan agama Islam di Kampung Sukarahayu. Di mana? Yang sekarang jadi Kampung Borondong. Oh, jadi Sagalaherang ya Pak? Sagalaherang. Iya. Gitu. Baru hijrah ke
Cianjur. Cianjur. Berarti beliau sebelum menyebarkan agama Islam di daerah Cianjur itu, yang pertama itu di daerah Sagalaherang ini juga ya Pak, yang sekarang kita kenal dengan nama Kampung Borondong. Dulu Kampung Sukarahayu. Iya. Namanya. Cileungsing Kampung Sukamana. Iya. Yang sekarang berubah jadi Cileungsing. Iya. Nah yang kelima Raden Raksabumi Raksanagara. Iya. Alias Ki Gordah menyebarkan agama Islam di Pasir Menyan. Di Pasir Menyan. Di situ banyak pohon menyan. Iya, betul Pak. Ya. Gitu. Jadi Pasir Menyan intinya kurang Sunda megara silih sengitan. Mohon. Ya, artinya teh ke situ ya Pak. Iya. Yang keenam mungkin Raden Arya Dikusuma atau Antakusuma alias Kuta Jangkar. Yang awal penyebaran agama Islamnya awalnya di Gunung Paranje. Gunung Paranje Simpereum. Oh, Bojong Rangkas ya Pak ya. Nah, Arya Dikusuma dari Gunung Paranje hijrah ke Cikaputihan. Iya. Cikaputihan mana itu teh? Daerah Wetan ya Pak. Ya. Cikaputihan di Cikaputihan hijrah ke Cicadas. Iya. Kunaon dinamian Cicadas cai nu keluar tinu batu cadas. Embun yang keluar dari yang menetes dari batu cadas ya. Nah, kapungkur nangtungkeun padepokan Cadas Ngampar. Yang ada di daerah Kasomala. Cicadas. Oh, ada di Cicadas. Di Cicadas. Nah, itu buktinya situ Cicadas. Oh, jadi itu tuh merupakan sejarah awal. Sejarahnya ya, mungkin bisa dibilang itu situ Cicadas itu merupakan tetesan dari batu cadas. Makanya dikasih nama Cicadas. Cicadas, ya betul. Dan mendapat gelar Kuta Jangkar. Artinya Kuta itu, Kuta Jangkar, kotanya ilmu. Iya. Arti Kuta Jangkar, kota ilmu. Kota ilmu ya. Awal terakhir. Iya. Itu penyebaran mungkin awal penyebaran agama Islam dari sini, baru Singadelaga hijrah dari Ciceri ke Garut. Pindah ya Pak. Singadipura dari Sukamandi hijrah ke Banten. Dalam Cikunul mungkin tadi Arya Wetan Datar hijrah ke Cianjur. Ke Cianjur, iya. Termasuk Raden Raksabumi Raksanagara kembali lagi ke Majalengka. Iya. Menyebarkan agama Islam di Majalengka. Di daerah Majalengka. Tuh. Dan Kuta Jangkar mungkin dari Cicadas ini dia hijrah ke mana? Ke Singaparna menyebarkan agama Islam. Ada patilasannya di Singaparna Cikaputihan. Iya. Jadi Pak banyak patilasan untuk tokoh-tokoh penyebar agama Islam di berbagai daerah ya, yang mungkin lahir dari Ibunda Mayang Sari. Kan di sini tuh Pak, maaf ya, di depan kita itu ada makamnya dari Raden Arya Yuda Nagara. Hasil penemuan saya, sesuai petunjuk ketika saya dibuka. Kalau sejarah Rasulullah mungkin lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, pas meninggal di Mekah. Nah, Arya Wangsa Goparana sekeluarga awal datang ke Cibodas, ini Mekahnya. Ke tempat ini ya Pak? Itu Madinah. Jadi patilasan beliau gitu ya? Jadi dulu punya santri, akhirnya tempat mendidik santri-santrinya Dinangkaberit ya. Pas meninggal kembali ke Cibodas. Kenapa Dinangkaberit hari Sabtu libur? Kenapa tuh Pak? Karena hari Sabtu kumpul keluarga di Cibodas. Berarti dulunya itu jadi satu keluarga. Raden Arya Wangsa Goparana tiap malam Sabtu, malam Minggu kumpulnya di sini, di tempat ini ya Pak. Makanya di Dinangkaberit hari Sabtu libur begitu. Karena lagi kumpul keluarga di sini. Kan orang-orang kan jarang pada tahu ya Pak arti dari apa sih, kenapa kalau misalkan hari Sabtu atau malam Sabtu atau Minggu gitu tidak boleh berziarah ke tempat tersebut. Mungkin alasannya yang paling signifikan yang Bapak jelaskan tadi, karena mungkin zaman baheulanya itu satu keluarga dari almarhumnya, dari beliau itu kumpulnya di sini. Bermusyawarah dalam penyebaran agama Islam. Demi kemaslahatan umat harus seperti apa. Iya, betul. Itu kadang-kala seminggu sekali ngumpul.
Iya, jadi satu keluarga besar. Iya, gitu. Betul. Terus Bapak, jadi menurut Bapak, jadi semuanya ini yang ada di sini itu berarti meninggalnya itu setelah mereka menyebarkan agama Islam ke daerah A, B, C, D gitu kan? Ya. Tapi meninggalnya dan dimakamkannya itu di tempat ini. Kembali lagi ke tempat ini. Jadi Kibodas, kalau bahasa saya pribadi, Kibodas ini makam. Makam ya Pak ya. Ya. Bahkan pada tahun 2013. Ya. Waktu itu mungkin ada pegawai Pemda Subang. Ya. Kang Boni Sinter Kabag Hukum Pemda Subang zaman Ibu Imas. Iya. Nah, 2013 datang ke tempat ini, dia membawa petunjuk dari Hamengkubuwono ke-9. Iya. Begitu ke Jogja, dia ditertawakan. Kenapa itu, Pak? Kata Hamengkubuwono, ngapain orang Subang katanya ke Jogja? Iya. Cari di Subang makam yang awal penyebaran agama Islam. Itu nanti akan jadi pusat lagi karena awal penyebaran agama Islam dari situ. Ada di dari Kibodas ini. Dari tempat ini. Akhirnya Kang Boni mungkin tadi mengejar ke Budbar, akhirnya mendapatkan penerangan dari Budbar Subang. Awal penyebaran agama Islam di Subang dari Kibodas. Dari tempat ini ya Pak, dari Kibodas. Bukan dari Nangkaberit, awal datang. Iya. Nah akhirnya pada zaman Lurah Momo jam 11 malam saya dipanggil ke sini, bahkan suruh menerangkan apa yang terjadi di tempat ini. Nah akhirnya saya buka sejarah yang tadi, ternyata akhirnya Kang Boni pun udah masukkan ke Budbar. Iya, jadi langsung dibikin dokumennya mungkin di sana ya Pak. Karena selama mungkin sampai saat ini 23 tahun saya bergelut dengan Nutruk Galur Nangkaberit. Iya Pak, betul. Sebenarnya kan Nangkaberit itu simbol. Iya. Jadi ketika saya ditanya sama orang tua, sama beliau Raden Arya Wangsa Goparana, Nana kamu ngaku orang Sagala Herang, gimana Sagala Herang nangis pisan ke Sagala Herang? Betul Pak. Nah akhirnya saya bingung, Sagala Herang tadi mana Mama? Sagala Herang itu artinya segala bersih. Innalillahi ngan namun aing cenanyeun ngaran innalillahi mulai jelema nu daikeun. Iya. Akhirnya Sagala Herang. Sagala Herang teh artinya segala bersih. Segala bersih ya Pak. Nah Sagala Herang di mana ayana? Sagala Herang tak ayana di jero hati. Jadi hati kita yang harus bersih. Maneh ngaku cenah urang Sagala Herang geus bersih can. Geus bersih can dahareun maneh, bersih can lengkah maneh, bersih can omongan maneh. Intinya itu. Iya. Nangkaberit itu simbol. Apa tuh artinya Pak? Kita hidup harus seperti nangka. Karena nangka itu dari mulai pohon, biji, daun tidak kebuang. Iya, ada manfaatnya. Nangka mah timimi tangkal, nepi ka daun, nepi ka getah kabeh guna. Iya. Nah, orang rek misahkeun nangkana ge hese encan getah, encan jaramina. Talamun urang rek dipasakeun batur rek kudu hese ngan namun hirup urang geus guna jang batur, yakin amis jeung seungit. Itu simbol nangka. Tapi hirup ulah jaga berit. Sabab berit mah kur tukang ngaruksak, di mana aya berit di dieu karuksakan. Iya. Jadi nangka berit itu simbol benar dan salah. Iya. Antara wangi dari buah nangka dan yang susah dipisahkan itu ada arti tersendiri, artinya kita harus jangan mudah dipisahkan, berarti betul, jangan mudah diadu dombakan. Diadu dombakan, harus lengket seperti harus biji dan jerami nangka dan getahnya itu ya Pak, dan menimbulkan wangi yang memang luar biasa. Ketika kita sudah berguna buat orang lain, baru kita akan wangi dan manis. Betul. Itu simbol nangka. Iya. Tapi hidup kita jangan jadi tikus, jadi berit. Di mana ya orang aya nu kabohongan, aya nu katipu, aya nu nyeri hate, berarti kita jadi berit. Akan timbul kerusakan. Itu. Terus Bapak itu yang membuat nama nangka berit itu sendiri dari Mama Goparona. Mama Goparona sendiri. Simbol. Termasuk ini juga. Ini sebenarnya simbol. Simbol ya. Apa tuh Pak arti dari Ki dan Bodas itu? Urang Sunda baheula Ki teh diri urang. Nya meraga jijik ke kai ade
Iya. Kai itu diri kita. Iya. Bodas itu putih hati kita. Iya. Nah maksudnya ini simbol ki bodas. Lamun urang geus nepi kanu bersih nah hate takakara urang bisa tadi balik ke Allah di nukayaan bersih. Jadi itu simbol ya Pak. Semua. Penuh arti ya Pak dan Padepokan ki bodas. Padepokan teh hiji tempat kaina diri urang bodas hate di mana tempat nu hatena bersih, diri na geus bersih. Jeung hatena tah eta padepokan ki bodas. Iya. Gitu. Artinya jadi itu ya. Pak. Nah dulu keluarga besar Arya Wangsa Kuparana mendirikan padepokan ki bodas secara syariat. Ya. Karena dari hijrahnya dari agama Hindu Buddha masuk agama Islam dibutuhkan wadah. Iya betul, tempat gitu ya Pak. Kalau sekarang mungkin apa? Nah, lembaga gitu ya. Betul. 1429 Raden Arya Wangsa Kuparana sekeluarga mendirikan padepokan ki bodas. Ya. Jadi tempat ini tuh dulu emang ada bangunan seperti pesantren gitu ya Pak? Mungkin kalau digali karena kekuasaan ki bodas ini yang seterusnya sampai di bawah. Sampai termasuk depan itu. Ke depan itu sampai ke arah apa seberang jalan. Cuma zaman dulu, zaman kepala desa lurahnya Yuda Prawira, ini dibagikan sama masyarakat karena banyak masyarakat yang tidak mampu. Iya, jadi suruh digarap ini tuh. Ya, zaman lurahnya Yuda Prawira. Itu lurah yang dulu banget mungkin ya Pak, pertama kali di desa Dayakolot. Iya. Nah akhirnya tanah ini dibagikan ke masyarakat, tapi akhirnya sama masyarakat dijual belikan sampai sekarang muncul sertifikat. Begitu, oh jadi itu. Dulunya tuh memang tanah ini dikhususkan untuk apa? Untuk digarap ya, tapi mungkin seiring berjalannya waktu ya Pak seperti itu. Termasuk di Nangka Berit mungkin sekarang muncul sertifikat ada yang mampu itu tanah keturunannya. Begitu ya. Kalau secara logika kan misalkan kakek buyut kita dengan Arya Wangsa Kuparana duluan mana kan? Iya, iya betul. Iya Pak, kalau melihat ke situ ya. Nah, makanya sekarang timbul kisruh. Iya, iya. Oke. Terus Pak ini semua tadi kan dari keturunan Raden Arya Wangsa Kuparana itu dimakamkan di tempat ini, termasuk dengan istrinya juga dari Ibu Mayang Sari juga. Cuma yang saya temukan dulu di situ ada kamar itu makam Ibu Mayang Sari sama Raden Arya Wangsa Kuparana yang bikin bangunan. Tapi sudah tidak ada tutunggulnya. Jadi nggak ada cirinya gitu ya Pak? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi sama sekali tanah gitu semua. Tidak boleh. Jadi saya tidak boleh merubah yang ada di sini. Ya, jadi cukup melestarikan aja mungkin ya Pak. Karena dulu saya suruh tadi mengurus di sini hampir 2 tahun, mungkin 4 tahun saya tinggal di sini. Ya. Nah dibuka sejarah yang sebenarnya selama 4 tahun. Iya. Tapi untuk peziarah sendiri Pak yang datang ke tempat ini baik dari luar daerah ataupun dari daerah ini sendiri, mereka tahu bahwa di sini tuh memang makam sesungguhnya dari Raden Arya Wangsa Kuparana dan Ibunda Mayang Sari belum. Iya. Baru ada yang disebut Abah Maung atau Abah Maung Subang. Oh itu ya. Nah Abah Maung Subang ketika saya tahun 2023 mau mengadakan hajat leluhur. Jadi untuk membuka sejarah ngaruat Subang di segala herang, sabab mualaya Subang meneuh segala herang. Betul. Ya. Akhirnya saya menggerakkan tadi anak-anak CB. Nah ternyata anak CB ini di bawah naungan Mbah Maung. Akhirnya Mbah Maung mungkin bertanya, akhirnya nelpon saya, Ki katanya, saya ingin Arya Wangsa Kuparana yang asli. Kalau mau yang asli saya tunggu di Kebodas. Nah akhirnya Mbah Maung datang ke sini dengan pasukan. Nah dengan tadi dengan batiniahnya akhirnya sembah undang Ki aing 22 tahun janji mau ajarah ke Arya Wangsa Kuparana lamun campangi jeung nu aslina campangi jeung getihna. Nah ternyata di dia cenakin nu aslina pek itu mah pemanggih masing-masing. Nah ternyata sama. Ya akhirnya Mbah Maung ini yang membuka keluar ke daerah Bogor, Banten,
Nah mulai kubur sini rame karena dibuka sama Bang Mo. Sama beliau. Yang satu parana dikubur jasad di tempat ini. Tapi mungkin tidak semua peziarah itu mengetahui ya Pak. Tidak. Karena yang mereka tahu ya termasuk maaf saya sendiri kan memang baru tahu juga ya Pak seperti itu. Dan memang makamnya itu yang di Nakaberit. Ternyata itu adalah petilasan beliau. Gitu. Bahkan mungkin kenapa selama ini saya pun disekolahkan sama Allah. Ya. Awal saya tidak percaya hal begini, Bu. Iya Pak ya. Awal saya di TNI, akhirnya mendapat wangsit. Saya tidak akan tamat di TNI 10 tahun nyata saya keluar. Mungkin kehendak Allah. Iya Pak, qadarullah ya Pak. Iya. Akhirnya sama sebelum percaya. Nah kenapa? Karena saya ijazah SDO. Ya, akhirnya saya mengajar mungkin. Tujuannya saya ketemu sekarang. Ternyata sekarang untuk membuka sejarah. Nah sejarah yang tadi itu sudah saya bikin berbentuk buku, itu sudah saya tulis semua. Oh jadi udah Bapak bukukan, udah didokumenkan gitu ya. Didokumenkan. Terus buku tersebut bisa diperbanyak atau bagaimana? Sudah diperbanyak. Oh sudah. Jadi orang yang ingin tahu sejarah Nangkaberit saya. Oh jadi Bapak sudah ya, sudah ya. Boleh dibaca sama masyarakat. Betul. Umum gitu ya. Iya, itu bahkan kalau misalkan ulang tahun Dayakolot itu sejarah itu yang dibaca. Jadi itu setiap ada milangkala mungkin gitu ya. Jadi selalu buku itu yang jadi acuan untuk digali gitu, dibaca untuk dijelaskan kepada masyarakat bahwa memang seperti itu sejarah yang sesungguhnya. Terus ini Pak ya, kan ini Tatar Sunda gitu Pak ya, sangat lekat banget dengan Eyang Prabu Siliwangi, maaf ya kalau saya salah ngomong. Nah ini yang saya dengar itu emang ada kaitan khusus dari Prabu Siliwangi sama Raden Arya Wangsa Goparana. Itu Bapak bisa jelaskan apanya beliau gitu, keterkaitan tersebut gitu Pak? Iya kalau menurut sejarah. Iya. Akhirnya setelah telusuri, kalau tadi menelusuri secara sejarah yang sebenarnya. Ya. Semoga Allah meridhoi apa yang saya buka dan tidak menjadikan kisruh di dunia ini. Iya. Amin. Ketika dulu saya habis berjalan 6 tahun, saya di sini 6 bulan. Nah, qadarullah dari hati saya, petunjuk Allah timbul pertanyaan. Ya. Diturunkan Al-Quran itu dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ke Kangjeng Rasul yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbul pertanyaan saya, tapi kenapa yang bisa nulis Quran, mushaf Quran ini Utsman bin Affan? Siapa Utsman? Sahabat, merupakan sahabat Nabi. Ya, kalau secara umum kan sahabat Nabi. Ya. Saya 3 bulan di sini, Bu. Ya. 3 bulan saya istikharah bermunajat sama Allah. Ya. Ya. Karena secara nalar, secara logika saya pernah jadi guru. Oh iya Pak. Ya. Ketika saya ngasih buku ke anak, itu tidak semua hafal. Ya. Tapi kenapa Utsman bin Affan ini bisa hafal 30 juz 114 surah? Insya Allah ya. Itu pertanyaan saya. Ternyata jawaban Allah benar tidaknya kembali ke keyakinan masing-masing. Nah ternyata namanya Ahmad bin Abdullah. Nama jasad. Nama jasad. Ya nama jasmani. Ya, nama jasmani. Ya. Setelah masuk agama Islam menjadi Muhammad. Ya. Ini nama ruhani. Atau bisa disebut tadi hakikatnya haji. Haji. Karena tidak haji syariat, tidak haji Muhammad. Tapi mengejar hakikatnya haji. Turun gelar dari Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada bahasa Sunda yang disebut sedulur papat kalima pancer. Bahasa dulu kakang, kawah, adi, ari-ari. Ya. Setelah datang para nabi, para wali ini berubah. Amarah, loamah, sawiyah, mutmainah. Ya. Ternyata sukma manusia itu ada 4. Jadi dalam wujud kita ada jasad, ada sukma, jiwa atau kelembutan. Kata orang Sunda ada ruh. Iya. Itu 3 unsur. Iya. Nah ternyata sedulur papat amarah atau kakang Abu Bakar Siddiq. Loamah atau kawah. Iya. Umar.
Sawiyahnya Utsman, Mutmainah Ali, ternyata ini masih satu wujud. Bahasa Arab sahabat, kata orang Sunda sedulur papat. Wargi dulur gitu nah, Pak ya. Itu. Akhirnya saya membongkar ke situ, termasuk misalkan kenapa Siliwangi ada hubungan sama Arya Wangsa Goparana? Iya. Nah, Siliwangi ini anak siapa? Kalau sejarah yang sebenarnya, karena sejarah yang ada di kita ini hasil rekayasa POC semua. Yang lebih dikenal masyarakat itu betul. Mungkin lebih mengacu ke situ. Sekarang yang diumum ini sejarah hasil buatan POC. Karena untuk mengadu domba agama Islam. Oh, jadi seperti itu ya. Mengadu domba agama Islam. Ya. Makanya pecah mazhab, kan? Tadi saling berebut, saya keturunan. Ya. Nah, ini akhirnya yang memecah. Makanya Belandanya sudah pulang, politiknya masih ditinggal di sini, ya. Politik adu domba. Ya. Kiai dengan kiai, ustadz dengan ustadz berantem merebutkan apa? Ya. Karena permasalahan di situ mengaku keturunan. Ya. Makanya ketika saya didik sama orang tua, kamu mau mengaku keturunan apa? Ya. Kalau kita sudah mengaku keturunan, misalkan ibu aku keturunan, misalkan dari Singatilaga, ya. Setelah diaku kita mau apa? Iya, mau ngapain gitu ya? Nah, karena leluhur dan para nabi itu tidak ingin diagung-agung, bukan diakunya, tapi kita harus mengikuti jejak langkahnya. Kita harus mengikuti jejak langkahnya, mungkin bukan sunahnya mungkin lebih tepatnya ya. Kalau Rasulullah kita kan ikut sunahnya mungkin. Betul. Ya, gitu. Itu sesuai dengan penerangan di surat Al-Imran 169-170. Yeah. Ulah nyangka marangut maraneh ka jelema-jelema nu disambut di jalan Allah. Yeah. Malah maranehna keur suka bunga di sisi pagigireun Allah, dijamin ku karunia Allah. Ya. Ngan leuwih bunga pikeun maranehna bakal datang satu kangeuna jelema-jelema nu nuturkeun jejak lengkahna. Yeah. Yang disebut sunnah Rasul. Nah, orang sadayana Rasulullah mung diagung-agung, bukan untuk diagung, tapi geura tuturkeun jejak lengkahna. Betul sekali Pak ya. Makanya saya bilang, sekarang zaman siapa? Zaman Arya Wangsa Goparana, zaman Siliwangi, zaman Rasulullah, apa zaman kita? Iya. Zaman kita. Kita Rasulullahnya, kita Arya Wangsa Goparanya, kita Siliwanginya, mana kitanya? Iya. Nah. Intinya kan itu. Ya, betul Pak. Hasilnya ya gitu. Ya, mana kitanya? Iya. Jadi apa gitu yang kita lakukan? Yang kita lakukan ya sesuai dengan yang kita inginkan gitu, apapun yang kita lakukan sesuai dengan agama kita itu selalu sesuai dengan sunnah gitu Pak ya. Betul. Sunnahnya Nabi. Jadi kita tuh mungkin lebih bisa diartikan lagi harus mengikuti sunnah Rasul apapun yang kita lakukan ya, keinginannya mungkin seperti itu ya. Betul. Pak. Ya, kalau kita kan jangankan ke Rasulullah, Bu, kita mengikuti leluhur kita atau jejak orang tua kita pun belum tentu mampu, apalagi jejak Rasulullah. Iya, mungkin secara masih jauh seperti itu ya. Gitu. Cuma kan tadi dari hasil kita nyusul kalori ini, kalau bahasa Sunda, akhirnya leluhur kita ini tidak bisa menolong. Iya. Ya, macam Arya Wangsa Goparana, mungkin awal saya sama dengan orang lain minta tolong, ternyata saya ditempeleng. Karena mungkin mereka itu tidak mau seperti maaf ya Pak, kan ada suka peziarah datang gitu dengan hajatnya masing-masing gitu kan. Itu kesalahan yang tidak bisa yang mungkin tidak disadari gitu ya. Karena memang sesungguhnya hakikat yang sesungguhnya pertolongan datangnya dari Allah. Tidak ada satu kuasa pun, suatu kekuatan kecuali keberkahan Allah. Ya. Gitu. Dulu mungkin ketika saya sebelum diberjalankan, saya awal jarah kenang kaberit, begitu hadal makom Arya Wangsa Goparana saya tempeleng. Bagaimana tuh Bapak ceritakan? Kenapa ditempeleng? Saya ditanya, sia wawuh teu ka aing teu? Ainung Bapak, inung Bapak sia heula. Sabab ridho Allah hayat inung Bapak. Makanya abdi haita langsung di makam nu jadi inung 7 peti. Ya. Sebelum diaku.
ke Nangkaberit. Dari makam ibu saya, terus saya ke makam bapak. 5 malam sampai nu jadi indung, nu jadi bapak secara batin, secara gaib datang. Bral, doa emak jeung bapak maturan maneh sok tuturkeun. Ayeuna pangersa, baru saya diterima di Nangkaberit. Seperti itu. Dan bapak langsung menjadi juru kunci di sana? Bukan. Bukan. Akhirnya saya dikasih petunjuk. Iya. Ada lagi ya. Kalau bahasa diaku murid. Iya. Ya. Akhirnya tiap hari saya bergelut, saya mengikuti petunjuk yang menjadi guru Arya Wangsa Goparana kemana saya melangkah. Ya. Bahkan 2009 mungkin saya dipertemukan dengan almarhum di Bogor Kiai Haji Imam Mudrika. Iya. Petunjuk dari Mama Cikundul, ketika 3 bulan saya di Cikundul, saya menemui Kiai Haji Imam Mudrika. Nah ternyata kedatangan saya sudah ditunggu sekitar 10 tahun. Oh jadi udah ada petunjuk. Saya nanya, Pak Kiai mohon maaf, secara jasad baru ketemu. Tapi kenapa 10 tahun menunggu saya, dari mana judulnya? Iya. Nah beliau berkata, Kang, tahun 1888 abdi jarah ka Nangkaberit. Jadi Bapak Kiai itu kesini ya? Kiai Haji Imam Mudrika. Di Nangkaberit aya sasaha, aya pangersa sepuh Raden Arya Wangsa Goparana sareng sajatina akang. Iya. Ngan saur sepuh turunan aing nu bakal nepi ka Bogor ta ieu pangdidikeun. Nah akhirnya sesuai dengan petunjuk itu saya udah ditunggu. Jadi ada baik Bapak maupun Bapak Kiai tersebut udah ada petunjuk ya, dan yang menemui beliau baik beliau atau Bapak itu sama ya dari Mama. Nah akhirnya saya dididik di situ, mengikuti, akhirnya kembali lagi. Akhirnya tujuannya apa? Untuk menyebarkan dinul Islam demi kemaslahatan umat. Seperti itu. Bapak bisa diceritakan dulu tadi kan saya sempat dengar Bapak bicara ya, kalau maaf petunjuk gitu ya Pak? Iya. Secara itu datangnya itu gaib atau lewat mimpi kah, atau Bapak tuh bisa melihat dari wujudnya sendiri gitu, maaf? Sebenarnya kan begini, kita mengacu kepada Al-Quran, surat At-Tagabun ayat 11. Musibah tidak akan menimpa seseorang tanpa seizin Allah. Tapi bagi orang-orang yang beriman, Allah sudah memberi petunjuk ke dalam hatinya. Nah dalam diri kita kan tadi ada, kalau bahasa mungkin tadi ya, sesuai dengan Qop 16, akrobu ilahi minkum mihabil warid, panon bubadas nak jenggu hidengna masih aya antara tibatan Allah sama kita. Iya. Ya. Nah akhirnya kita meyakini itu. Ya, kita meyakini itu. Akhirnya saya bermunajat sama Allah, mengikuti petunjuk ayat yang ada di dalam kolbu. Karena tadi kalau bahasa saya, ketika saya di Syekh Puro, ketika 6 tahun dulu diberjalankan, saya 5 bulan di Syekh Puro, akhirnya ditanya, kalau secara batin sama Syekh Puro, mana Allah pernah sare itu? Ente. Allah pernah bohong tuh? Ente. Allah bisa diajak bohong tuh? Ente. Ya. Di nu awaksiana, nutara sare, nutara bohong, nutu bisa diajak bohong. Tah ieu hate. Munnya siarek nuturkeun Allah, geura tuturkeun eta hate. Nah sebenarnya bahasa Sunda itu sagilak. Iya. Man aropa nafsahu. Lamun hayang nyaho ka Gustina kudu apa ka dirina. Terus, betul. Saha nu neangan Gusti na kaluar tinu diri na nya sasar lampahna. Nah orang pernah sekolah na di dieu imbuhan mempertegas. Iya. Terus teh? Terus. Nah Gustina di dieu mah sanes Allah. Mohon. Saha nu neangan Gusti na kaluar tinu diri na nya sasar lampahna. Allah tara sare, tara bohong, teu pernah diajak bohong, teu bisa bohong. Di awak orang naon.
itu mah Gusti Allah, tak gustina urang mah hate urang. Yang nggak bisa dibohongi, nah, Pak. Urang nean hate urang keluar tinu diri urang mata moal kapanggih. Iya. Itu. Iya. Ya. Kakidu kakaleruetan kulon, urang apruk-aprukan tadi. Urang dengan gustina. Da itu mah Gusti Allah, gustina urang mana hate, gustina urang mah. Maaf. Ya. Ya, kayak ada ya. David ya Allah dari dana. Ya Pak, gini jadi mungkin maksud Bapak tadi kenali diri kita dulu ya, baru Betul. kita bisa bertemu dengan sejatinya. Jadi kalau bahasa saya leluhur itu cuma perantara. Iya. Jadi kenapa di tiap pesantren upami abdi neruskeun bumi ibu ka Ciceri. Mohon. Ya. Ibu saha bener? Ibu Sri. Nah, bumina Ibu Sri paling mana? Nah, diantarkan ku hiji jalmi. Tos tepang sareng bumi ibu, komo ayeuna tepang jeung ibu nu nganterkeun wih teh. Pasti. Nah, pulang. Kunaon aya bahasa di tiap pesantren awaludini marifatullah. Awal-awal agama kudunya ka Allah. Nah, semua leluhur cuma mengantarkan kita untuk menuju itu. Iya. Itu beda tadi nu nganterkeun. Mungkin bisa dibilang kompasnya ya Pak. Mohon. Tak urang tos nyaho ka Allah mah sadayana karuhun teu aya. Geus nyaho ka Allah sok sia gerakan nyahokeun. Iya. Upama ayeuna ibu Bupati Subang saha? Iya. Nyaho Renaldi. Mohon. Karek nyaho, tapi can dikanyahokeun. Upami ku ibu tos dikanyahokeun Renaldi teh pamajikanana saha, indungna saha, pagawean sapopoena naon, akhirna wawuh moal Bu. Ya. Nah, geus wawuh pasti deukeut. Geus deukeut pasti akrab. Tajeng Allah ge nu teu aya antarana teh nu geus akrab. Mohon. Nah, karuhun untuk nganterkeun awaludini maneh nyaho ka Allah. Tanggeus nyaho ku sia gerakan nyahokeun Allah teh saha. Cut dulu. Satu lah. Ini ada yang narik dari belakang. Lepaskan dulu. Oke. Pakai. Silakan. Allah. Omah gede. Iya Allah gede. Ingasnya. Kosong. Ya Allah gede. Uyut teh. Minta izin lah, minta ridho. Iya sembola itu. Moga kami hingga kenikmatan. Kayak raga sing jadi barokah kalau misalnya dia kulitin awak itu. Aku puasa lama melihat itu. Tahu ya orang di mana? Grafik dah itu teh. Uyut teh kamu sesepuh. Ya. Jadi gini Pak, punten ya sedikit memotong. Kendala itu. Jadi kan dulu saya punya teman orang Jawa, abdi tidak dulu ini. Setiap melihat saya, dia tuh selalu merinding gitu. Terus mungkin bisa dikatakan kayak bapak gitu ya, bisa secara supranatural juga gitu. Jadi katanya suka ada yang loreng, macan loreng dekat saya katanya dari Uyut, tapi saya tidak tahu itu apa gitu ya Pak. Ya istilahnya itu kan pendamping. Jadi pendamping gitu. Leluhur kita ini kan tadi tidak mau anak cucunya tadi keluar aturan kadang-kadang. Tapi pendamping ini ada gunanya. Ada gunanya tidak? Ibu pertanyaan kan gitu. Ari nu ngapin teh naon gunana? Menjaga mungkin ya Pak. Gak bisa sih. Misalkan begini, kita punya guru pembimbing ketika sekolah. Ya. Ya udah bisa kasar banget. Sekedap. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillah. Aku rasa masalah dijauh dari mukmin muslim yang Islam rasa kabeh makhluk Allah dan yang angin dan yang syaitan yang terus kabeh banyak ayat di alam dunia dipendar ridho ikhlas muga akan dikasih menjadikan ibadah ayat yang muliakan Allah kakula separa kanca sing jadi barokah karo masapaan ujian kuidina Allah kuridana Allah kukuasana Allah kukudrat iradatna Allah dat laisa kami lisayun nadawidin dari ridona ya Allah sayulillahi lahu al-fatihah alhamdulillah iya kan aku iya surat Sok utahkan na tayo. Yung chain na tayo. Akan tayo. Oke sahabat Aswaja, alhamdulillah tadi kita sudah melakukan penelusuran ya tentang tokoh-tokoh pemuka agama Islam, penyebaran agama Islam di tanah Sunda ini. Dan alhamdulillah tadi bersama narasumber kita Bapak Nana Sumantri kita udah menjelaskan seperti apakah tempat ini dan siapakah tokoh yang kita kunjungi ini. Oke sahabat Aswaja, terima kasih buat semua yang sudah menonton video ini. Semoga tontonan ini bisa menjadi tontonan. Sampai ketemu lagi di tempat-tempat yang penuh dengan unsur sejarah di selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.